Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hendy Purnamawati. Saya pendamping proses produk halal dari World Halal Center Nahdlatul Ulama yang sekaligus saya juga pelaku usaha owner dari teras Spring Gondani. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana cara Bapak Ibu semua mendapat pendamping proses produk halal. Oke, simak videonya ya. Pertama-tama tentunya masuk ke Google pencarian ya. Sebentar, saya ulang. Klik Google, lalu ketik si halal ya, atau boleh juga ketik ptsp.halal.go.id ya. Nanti akan muncul. Nah, buat kalian yang belum punya akun, silahkan create akun di bawah login ya. Ini saya masuk dengan menggunakan akun dan password yang udah saya buat ya. Oke, login, kemudian ada notif seperti itu, tinggal klik tutup aja. Lalu pilih garis 3 di atas, sertifikasi, lalu klik pelaku usaha. Oke, kita tunggu, lalu klik edit ya kalau mau ngedit di bawah-bawahnya gitu ya kan, kalau mau ngisi ya. Klik edit. Nah, kalau ini kan udah terisi karena saya kan udah mengisi ya. Nah, untuk Bapak Ibu semua silahkan isi dan lengkapi ya gitu. Oke, dari penanggung jawabnya dan lain sebagainya tolong diisi. Pabrik diisi, outlet diisi jika punya. Tapi kalau mau ikut program fasilitasi yang outlet dikosongin aja ya, karena kan yang difasilitasi kan cuma satu. Kalau outlet-outlet aja, pabrik-pabrik aja gitu. Oke. Nah, lalu nanti masuk ke sertifikasi, terus masuk ke pengajuan self declare. Nah, ini kan udah ada satu nih, nanti saya hapus dulu ya. Nah, ini udah saya hapus. Oke, lalu klik layanan. Nah, kemudian pilih yang daftar baru ya. Nah, di sini kan saya ada beberapa KBLI ya kan. Di sini wah KBLI-nya masih 3 nih. Seharusnya kan ada 4 saya KBLI-nya. Tapi kayaknya pernah ada salah-salah gitu jadi KBL-nya ada 5. Kalau gitu kita update dulu di OSS-nya ya. Antara si halal dan OSS harus kita update. Caranya klik garis 3, masuk ke sertifikasi, masuk ke pelaku usaha, lalu klik edit, terus langsung scroll paling bawah, dia ada update data OSS. Kita klik aja. Nah, nanti akan otomatis terupdate. Kita cek. Nah, sekarang udah 5 tuh KBLI-nya karena ada yang kembar tuh. Waktu itu ada kesalahan lah, belum saya rubah lagi. Oke, sekarang balik lagi ke sertifikasi, pengajuan self declare. Klik layanan, daftar, lalu pilih KBLI-nya. Mana yang mau didaftarkan gitu ya. Nah, saya mau nyoba yang industri produk roti dan kue ya. Oke, langsung klik daftar, lalu klik edit. Nah, setelah klik edit, ya pastikan jenis pendaftarannya self declare, lalu kode fasilitasinya klik sehati dua-dua, lalu klik cari, kemudian isi surat permohonan atau nomornya bebas ya, itu mau dibikin nomor kayak apa itu terserah Bapak Ibu semua. Kalau saya kan ini hanya contoh aja ya, misalkan SPH 03, kenapa 03? Karena ini adalah halal yang ketiga, misalkan seperti itu. Lalu garis miring nama usaha boleh dipanjangin atau disingkat ya. Terus garis miring lagi bulan tahun. Bulannya boleh Romawi, boleh angka biasa. Ini saya contohin yang Romawi. Terus tahun 2022. Jadi 6/2022. Sekarang tanggal 28. Oke, pilih jenis layanannya makanan, lalu pilih. Nah, di sini tuh sesuaikan ya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ini usahanya apa? Ya kan, di sini kalau self declare itu terbatas ya, nggak seluas reguler. Jadi ada batasan-batasan produk yang sudah diatur oleh sistem. Nah, saya pilih yang produk bakery dengan merek dagang Teras Spring Gondani.
Oke, lalu area pemasaran masih kabupaten kota ya, karena kan ini produk SLHS siap saji. Lalu untuk lokasi pendamping itu kalau yang satu kabupaten dengan saya kan di Depok, satu kabupaten maka pilih kabupaten. Kalau yang beda, yang satu provinsi ya pilih provinsi, kalau yang beda provinsi ya pilih nasional. Oke, nah ini saya kasih contoh yang kabupaten karena self declare itu sebaiknya yang satu kabupaten gitu ya. Nah, kemudian pilih saya itu dari Wat Halal Center Nahdlatul Ulama, lalu pilih pendampingnya itu Heni Purnamawati. Cari huruf H. Bentar. Nah, ini udah ketemu Heni Purnamawati. Oke, pilih lalu isi penanggung jawabnya. Nah, ini untuk contoh ya, kalau saya pendamping PPH itu tidak boleh mengajukan produknya sendiri gitu ya, harus menggunakan pendamping lain. Tapi kan ini hanya contoh, jadi nggak apa-apa ya. Terus simpan. Nah, setelah disimpan di close, lalu aspek legal ini akan terisi otomatis ya. Pabrik juga akan terisi otomatis. Penyelia halal juga akan terisi otomatis kalau Bapak Ibu sudah mengisi. Oke, lalu lanjut dengan mengisi daftar nama bahan. Nah, di daftar nama bahan ini jangan lupa ini termasuk isikan dengan bahan cleaning agent ya, gitu. Nah, ini saya kasih contoh pengisian merek produk Gulaku ya. Misalkan nomor halalnya berapa, bentar kita cari dulu nomor halal Gulaku sebentar. Mana nih nomor halalnya? Oke, ID. Oke, kita langsung ke Myfla aja ya, ini videonya mohon maaf ke skip gitu ya. Terus kita kasih contoh aja, misalkan saya tulis Myfla, mereknya Myfla, produsen PT Forisa, nomor sertifikat halalnya isi dulu ya. Terus cara nyari nomor sertifikat halalnya ada di video sebelumnya ya, nanti saya taruh di deskripsi. Terus masa berlakunya juga harus diinput, lalu klik tambah. Jadi modelnya itu ketik dulu baru klik tambah, ketik dulu baru klik tambah. Nah, di daftar nama bahan itu harus jelas ya, harus nama bahan plus merek gitu ya. Misalkan nih bentar, misalkan kan saya itu pudingnya menggunakan kelor bubuk yang punya saya sendiri ya. Bentar, nih kok salah saya. Oke, di sini misalkan kelor bubuk ya. Kelor bubuk Teras Pringgondani. Jadi harus plus merek ya di nama bahan ini. Terus mereknya Teras Pringgondani, produsennya itu karena saya waktu daftar akun si halal itu menggunakan nama pribadi, jadi produsennya Heni Purnamawati. Terus nomor sertifikatnya diketik misalkan ID 321 11 4 kali lalu 1421 2091. Oke, terus masa berlakunya sampai bulan 10 tanggal 10 bulan 11 tahun 2025. Oke, baru klik tambah. Oke, lanjut pengisian nama produk. Misalkan saya mau puding ya. Nah, di sini saya akan pilih puding siap santap. Jadi bakery itu ini ya, kelompok bakery ini di sini ada banyak gitu ya, yang termasuk di dalam situ tuh ada banyak sekali. Nah, puding saya kan kebetulan puding kelor, jadi saya pilih puding siap santap lainnya aja ya gitu. Oke, terus nama produk misalkan puding kelor Teras Pringgondani gitu. Kenapa saya sarankan dengan mereknya ditulis? Ketika konsumen mencari nama produk kita dengan menginputkan nama merek, itu dia akan muncul gitu ya. Dan Teras Pringgondani ini alhamdulillah sudah HKI gitu ya. Jadi bisa ditambahkan gitu.
Oke, kita upload foto produknya, sebentar saya pilih dulu. Nah, ini masakanku, nah ini. Sebaiknya untuk foto produk itu yang memang sudah kemasan gitu ya, terus kalau syukur-syukur ada labelnya. Ini contohnya yang belum ada labelnya, nggak apa-apa ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau udah ngisi daftar nama produk, itu kita harus klik tanda pena itu lalu checklist-checklist bahan yang digunakan, gitu. Ya, kita cek lagi, lalu klik simpan, terus kita cek lagi, ya kan. Nah, udah masuk kan? Nih, sebentar. Nah, udah masuk tuh satu puding kelor teras primbondan nih ya. Lalu lanjutkan dengan proses produk halalnya. Misalkan, siapkan bahan-bahan, misalkan gitu ya. Kalau bisa sih lebih didetailin, tapi nggak usah pakai gramasi. Kemudian misalkan, tuang ke dalam panci berisi air, gitu kan. Lalu, eee, nyalakan kompor dengan api sedang, misalkan gitu ya kan. Nyalakan sebentar, nyalakan kompor dengan api sedang, apinya 2 kali kita hapus dulu. Nah, kemudian dilanjut udah cukup dengan menulis aja ya, nggak harus bikin apa sih, kotakan-kotakan gitu, flowchart gitu, tidak perlu ya, karena self declare ini memang kita harus mengisi satu persatu gitu ya, beda dengan yang reguler. Kalau reguler kan tinggal upload gitu kan, diagram alir tinggal upload gitu ya. Kalau kalau self declare ini kita harus ngetik gitu. Nah, seperti ini. Lalu, quality controlnya itu sebelum di-packing ya, karena kan ini menyangkut rasa gitu ya. Nah, quality control rasa, terus, penurunan suhu, ya kan, baru di-packing, ya kan, baru pengemasan, terus pelabelan, terus siap didistribusikan. Nah, kalau teman-teman udah ngisi proses produk halal ini, lalu jangan lupa klik simpan. Jadi modelnya memang ketik dulu baru klik simpan. Nah, setelah disimpan ya, jangan lupa untuk mengupload izin edarnya jika ada, terus jangan lupa mengupload manual SJPH ya, gitu. Setelah upload, kemudian disetujuin. Setelah disetujuin, diklik juga surat permohonannya, lalu surat pernyataannya diklik, terus klik kembali, lalu klik kirim deh. Ya, oke, begitu caranya untuk mendaftar. Oke, semoga berkenan. Oh ya, jangan lupa follow IG Teras Pringgondani. Terima kasih sudah menonton. Subscribe ya.